Udah direkam ya, Wan? Wan, jangan lupa direkam. Silakan Pak. Ini moderatornya siapa ya Pak? Maaf, dari kelompok 6. Saya Ayo Bu yang Anggia. bisa kelompok 6 bantu dong. Ya, baik nih Pak. Saya Pak jadi moderator nih Pak. Oke, makasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua hadirin. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. terhormat Bapak Leonard sebagai dosen pada mata kuliah ini dan juga teman-teman mahasiswa semua. Baik, pada pagi ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Baik, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu mengenai sistem pendidikan di Jepang. Saya selaku moderator pada hari ini akan memandu jalannya diskusi ini. Dan yang bertugas pada hari ini yaitu kelompok 5 bagi penyaji diskusinya. Silakan kelompok 5. Baik, terima kasih kepada Ibu Nadia selaku moderator diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Dr. Leonard MM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pendidikan MIPA serta rekan-rekan S2 MIPA yang berbahagia. Pada hari ini kami kelompok 5 akan memaparkan tentang sistem pendidikan di Jepang. Yang pertama adalah profil singkat negara Jepang. Baik, negara Jepang dijuluki dengan nama negara matahari terbit yang terletak di benua Asia bagian timur. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 6.852 pulau. Kemudian beberapa pulau utama Jepang diantaranya adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Tokyo adalah ibu kota Jepang yang terletak di pulau terbesar yaitu Pulau Honshu. Sistem pemerintahan Jepang berbentuk monarki konstitusional parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang merupakan pemimpin partai atau koalisi politik terbesar di parlemen dengan masa jabatan perdana menteri adalah 4 tahun. Secara geografis, Jepang tidak berbatasan langsung dengan daratan dengan negara lain. Sebelah barat kepulauan Jepang adalah benua Asia, yaitu Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia. Sedangkan di sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Luas wilayah negara Jepang adalah 377.915 km persegi dengan jumlah penduduk 125.507.472 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk minus 0,27%. Itu adalah data dari tahun 2020. Selanjutnya adalah filsafat dan sejarah pendidikan Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur yang mendapat pengaruh pemikiran Konfusianisme seperti Cina dan Korea Selatan. Ajaran ini sangat mengagungkan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat, serta teori dan praktik yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga dikatakan bahwa leluhur kaisar membangun kekaisaran dengan basis nilai luhur dan kekal. Falsafah ini yang mempengaruhi falsafah pendidikan Jepang dari masa ke masa.
Kemudian sejarah pendidikan negara Jepang secara umum dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, kebijakan pendidikan negara Jepang dirangkum dalam salinan naskah kekaisaran mengenai pendidikan yang disebut dengan Imperial Rescript on Education. Materi atau pelajaran yang diajarkan cenderung mengajarkan pada kesetiaan dan kepatuhan dari generasi ke generasi dengan tetap memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai estetika. Setiap individu harus mampu menjalin hubungan yang harmonis, mencurahkan kasih sayang terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kesetiaan dan kepatuhan kepada orang tua, suami, istri, sahabat, menjadi diri sendiri yang moderat dan sederhana, serta menuntut ilmu sedalam mungkin dan diimbangi dengan jiwa seni. Pendidikan sangat menekankan perkembangan ilmu, nilai etika atau karakter, dan estetika seni yang merupakan hakikat pendidikan. Sesuai dengan pendapat Henderson bahwa pendidikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan, nilai, dan keterampilan, dan tujuan pendidikan menurut Hamel adalah menyangkut masalah nilai. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tanggal 3 November 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis hak asasi manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berpikir, kebebasan akademik, di mana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi, perbedaan periode sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua diantaranya seperti yang dikatakan Imam Bernadib pada tahun 2013, yaitu tentang hubungan warga dengan negara dan tujuan pendidikan negara Jepang yang awalnya orientasinya untuk kekaisaran menjadi lebih demokratis, berorientasi pada masyarakat. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang sistem dan kebijakan pendidikan negara Jepang. Sistem pendidikan negara Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada legalisme, lalu yang kedua administrasi yang demokratis, yang ketiga netralitas, yang keempat, penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Kemudian yang kelima ada desentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang pertama, yaitu legalisme. Legalisme itu pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, termasuk suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang kedua, administrasi yang demokratis. Negara yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang diusahakan untuk bisa dijangkau sesuai keuangan masyarakatnya, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu. Yang ketiga, yaitu netralitas. Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan latar belakang material, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang ditempuh. Yang kelima, desentralisasi, yaitu penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut, sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan negara Jepang, di antaranya yaitu pendidikan tingkat SD hingga SMP merupakan yang pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa di Jepang, di mana pendidikan tersebut menjadi dasar.
dasar pembentukan kepribadian, watak perilaku. Yang kedua, pemerintah Jepang itu membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD hingga SMP. Yang ketiga, pendidikan wajib diikuti oleh siswa yang berusia 6 sampai 15 tahun. Yang keempat, setiap tanggal 1 April sekolah dasar di Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi calon-calon siswa tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan negara Jepang. Tujuan pendidikan negara Jepang di sini yang pertama yaitu mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik, pikiran maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan kepada seluruh siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat, setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memilih etos kerja. Selanjutnya, pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Yang selanjutnya, meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dan jenis pendidikan di negara Jepang. Yang pertama ada pendidikan dasar. Di sini pendidikan dasar sesuai sama yang tadi Bu Ayu jelaskan, pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia 6-15 tahun. Yang pertama itu ada sekolah dasar. Sekolah dasar di sini sistem sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan di Indonesia, yaitu dipimpin oleh seorang guru di kelas yang menguasai seluruh mata pelajaran yang diajarkan kepada siswanya. Yang kedua, sekolah menengah pertama. Di sini juga sama dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi dipimpin oleh guru-guru yang berbeda sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Selanjutnya, sekolah menengah pertama. Di sini pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia 12-15 tahun. Yang pertama ini mengenai full time. Full time itu berlangsung selama 3 tahun sesuai dengan sekolah menengah atas pada umumnya ya rata-rata siswa di Jepang memilih pendidikan full time seperti ini. Yang kedua part time. Part time ini pendidikan ini diberikan pada waktu malam hari sesuai dengan waktu yang dimiliki mahasiswa. Maksud saya siswa yang mengikuti kerja part time dan dianggap serta dengan memakan waktu sekitar 3 tahun juga. Yang ketiga ini correspondence. Ini merupakan jenis pendidikan kombinasi antara full time dan part time dengan menawarkan cara pembelajaran yang khas, yaitu siswa tidak perlu hadir setiap hari di kelas dan cukup hadir 3 kali dalam 1 bulan dengan kredit yang harus dikumpulkan sebanyak 74. Selanjutnya, pendidikan tertinggi yaitu universitas. Di sini terdapat pendidikan yang menempuh gelar S1. Yang kedua itu junior college, itu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Dan yang ketiga itu technical college, ini diambil bagi calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP. Selanjutnya. Manajemen pendidikan di Jepang ini terbagi menjadi sebenarnya otoritas pendidikan di negara Jepang itu dipegang oleh 3 lembaga pengelola, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Dengan sistem administrasi pendidikan di atas dibangun jadi 4 tingkatan, yaitu sistem administrasi pusat, sistem administrasi provinsi dan kabupaten, dan yang keempat itu langsung ke sekolah. Jadi, masing-masing dari sistem administrasi memiliki tingkatan pendanaan dan kewenangan masing-masing. Nah, untuk pendanaan, pendidikan wajib 7 tahun sampai 15 tahun diberikan secara gratis di negara Jepang dan ditanggung oleh pemerintah. Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan negara tersebut, memfasilitasi sarana dan prasarana yang bermutu dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini personalia. Guru dan dosen adalah orang yang profesional di bidangnya
Profesi guru merupakan profesi yang sangat dihormati dan dihargai di negara Jepang. Penghargaan tersebut juga terlihat dari peringkat gaji guru yang dirilis oleh Economic Cooperation and Development menempatkan Jepang sebagai salah satu dari 10 negara dengan gaji tertinggi di dunia. Selanjutnya. Ini mengenai kurikulum dan metodologi pembelajaran. Pembuatan kurikulum pendidikan di Jepang diawasi oleh The Board of Education yang terdapat pada tingkat prefektur dan munipal. Pedoman dalam penyusunan kurikulum adalah yang pertama mencakup kepada standar kurikulum nasional, yang kedua mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani seperti peserta didik, yang ketiga menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, yang keempat memperhatikan perkembangan peserta didik, dan yang kelima memperhatikan karakteristik kurs pendidikan dan jurusan pada level SMA. Selanjutnya. Mengenai ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Di Jepang tidak ada ujian kenaikan kelas, semua anak naik kelas dan di akhir SD dan SMP pun tidak ada ujian kelulusan. Siswa bebas masuk SMP dan SMA pilihan mereka, tetapi untuk masuk SMA ada ujian yang menentukan pendidikan siswa selanjutnya akan dikenal selanjutnya yang dikenal sangat ketat dan sulit. Selanjutnya. Oke, silakan Pak Rival. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan begitu cukup jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengulas kembali terkait dengan apa saja yang menjadi unsur-unsur yang membangun ya sistem pendidikan di Jepang dan nanti disandingkan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama terkait dengan filosofi ya. Filosofi yang ada di Jepang itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di negara Jepang itu menganut ajaran Konfusianisme ya, di mana ajaran tersebut memegang teguh prinsip-prinsip kemanusiaan, ya, kemudian kesetiaan, terutama mengenai dengan moralitas bangsanya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri sama ya, terkait dengan landasannya itu mengacu kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, salah satunya itu nilai-nilai luhur yang digali berdasarkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada dua prinsip, yaitu prinsip yang ada di negara Jepang, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan kita terkait dengan 5 dasar yang ada di Pancasila. Ya, jadi keduanya ini memiliki filosofi yang berbeda, namun masing-masing mempunyai filosofi yang baik gitu ya. Kemudian tujuan dari pendidikan Jepang itu sendiri adalah mengembangkan kepribadian setiap individu melalui pembelajaran yang berkualitas ya, baik itu dari pikiran ya, pembelajaran pikiran maupun dari pembelajaran secara jasmani. Nah, mengajarkan pada siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Nah, ini siswa didik selalu menjaga keharmonisan dan menghargai lingkungan sosial. Kemudian setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah, kemudian di negara Jepang juga mengembangkan sikap tanggung jawab ya terhadap beban pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Nah, kemudian kurikulum di Jepang itu juga meningkatkan semangat kebebasan ya setiap siswa untuk membangun negara menjadi damai. Nah, kemudian
di tujuan dari pendidikan Indonesia sendiri ya tertuang dari Undang-Undang Sisdiknas 2003, yaitu untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, manusia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Kemudian mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk bangsa dan masyarakatnya. Jadi tujuannya itu baik semua ya. Nah, kalau di negara Jepang itu memang menekankan terkait dengan kedisiplinan ya. Disiplinan, menghargai waktu maupun etos kerjanya yang tinggi. Kemudian terkait dengan manajemen dan kurikulumnya sama ya sudah dijelaskan juga di negara Jepang itu bentuknya desentralisasi, artinya kebijakannya itu melalui dari pemerintah ya, dari pemerintah kemudian disebarkan kebijakan pendidikannya ke sekolah-sekolah yang ada di daerah. Nah, kemudian untuk negara Indonesia, negara kita itu desentralisasi, tapi sebagian besar masih disentralisasi gitu oleh pemerintah. Nah, itu terkait dengan kurikulum yang ada di negara Jepang dan Indonesia. Kemudian terkait dengan penjenjangan ya dan jalur juga sudah dijelaskan ya bahwa negara Jepang itu seperti halnya dengan di Indonesia ya mempunyai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, merupakan pendidikan dasar yang ditempuh anak usia antara 6 sampai 15 tahun dan merupakan wajib belajar di negara Jepang. Lebih banyak penekanan pada pendidikan karakter. Sekolah menengah pertama setingkat SMA terdiri dari full time ya 3 tahun penuh dan part time malam hari disesuaikan dengan waktu yang dimiliki mahasiswa. Nah, setara dengan diploma dan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Nah, kemudian saya lanjutkan pendidikan tinggi di negara Jepang itu ada universitas, kemudian selama 4 tahun, kedokteran dan dokter gigi juga ditempuh selama 6 tahun, dan pasca sarjana S2 ya ditempuh selama 2 tahun dan S3 selama 5 tahun. Nah, ini dapat diambil bagi calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP untuk terkait dengan technical college. Nah, sedangkan atau lulusan tenaga teknisi ya. Nah, sedangkan jenjang pendidikan secara garis besar yang ada di Indonesia juga sama ya, tapi di sini ada TK ya, TK antara anak usia 4 sampai 6 tahun, sekolah dasar juga antara 7 sampai 12 tahun, sekolah menengah pertama SMP, sanawiyah, MTS ya. Kemudian usianya 13 sampai 15 tahun, sekolah menengah atas atau MAN, SMK ya antara 16 sampai 18 tahun. Kemudian terakhir pendidikan tinggi ya dibagi menjadi 2 ya, ada namanya akademi ya namanya politeknik. Itu sekilas tentang perbedaan jenjang pendidikan di kedua negara. Kemudian terkait dengan pendidikan gurunya ya di negara Jepang terdapat pendidikan tinggi yang mempersiapkan guru dan untuk meningkatkan profesionalitas guru diadakan pelatihan atau training seperti pembuatan RPP dan juga model belajar secara berkala. Juga sama terkait dengan yang ada di Indonesia ya terdapat fakultas pendidikan yang mempersiapkan guru. Nah, ini hampir sama. Kemudian terkait dengan gaji guru ya, gaji guru yang ada di negara Jepang itu ya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Yang saya baca di jurnal ini adalah gajinya itu sekitar 20 sampai 30 juta per bulan. Nah, ini belum termasuk extra salary dan bonus. Kemudian versi lain juga mengatakan bahwa gaji guru itu di Jepang sampai 64.000 US dollar ya, dan termasuk 10 tertinggi gaji yang ada di dunia. Kemudian untuk gaji, jadi para guru di Jepang itu tidak butuh mencari sampingan pekerjaannya.
Kemudian gaji guru yang ada di Indonesia itu standar ya. Oke. Kemudian terkait dengan pembiayaan ya, biaya yang ada di negara Jepang itu ditanggung jawabkan oleh pemerintah ya, untuk pemenuhan kebutuhan warganya, termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang bermutu dalam proses pembelajaran. Kemudian di negara kita di Indonesia pendidikan sebagian besar dibiayai oleh pemerintah ya, tapi sekolah masih memungut biaya ya. Kemudian pendidikan tinggi sebagian besar dari mahasiswa. Kemudian terkait akreditasi terdapat 3 ya akreditasi organisasi per tahun 2016 yang disertifikasi oleh pemerintah untuk mengakreditasi perguruan tinggi, yaitu UAAE ya, kemudian JIHE. Nah, juga termasuk untuk negara kita terdapat lembaga akreditasi nasional untuk sekolah dan perguruan tinggi seperti Komite Akreditasi Nasional. Kalau di perguruan tingginya adalah ada BANPT dan lain sebagainya. Terkait dengan ujian ya, yang berikutnya adalah terkait dengan ujian kenaikan kelas. Ya, di Jepang tidak ada ujian naikkan kelas, ya semua anak naik kelas dan terakhir SD dan SMP pun tidak ada kelulusan ya. Nah, baru nanti dimasuk ini ya untuk masuk SMA ya, baru ada ujian yang sangat sulit. Nah, jadi SD SMP tidak ada yang namanya ujian kenaikan kelas ya, ujian nasional. Kemudian kalau di kita di negara kita penilaian di sekolah meliputi ulangan-ulangan ya, seperti ulangan harian, semester atau ulangan akhir semester. Kemudian terkait dengan ujian nasional di negara Jepang, ujian nasional itu adalah ujian ketika masuk SMA. Sedangkan ujian kita itu ya di negara kita ujian nasional tiap jenjang pendidikan ya. Kalau sekarang itu asesmen ya, asesmen nasional. Nah, kemudian terakhir adalah guru ya. Guru Jepang ya sangat loyal dan profesional serta negara dan masyarakat sangat menghargai profesi guru. Nah, untuk di negara kita profesi guru belum merupakan profesi yang terlalu ya mungkin dihargai oleh masyarakat. Nah, itu sekilas tentang perbandingan kurikulum maupun unsur-unsur yang mendukungnya ya antara negara Jepang dan negara Indonesia. Kemudian terakhir terkait dengan kesimpulan bahwa yang pertama adalah masyarakat Jepang atau negara Jepang itu menjunjung tinggi ajaran Konfusianisme dan karakteristik kekaisaran Jepang yang dilandasi nilai luhur dan kekal. Ya, sedangkan Indonesia berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, karakteristik pendidikan Jepang lebih desentralisasi dibandingkan Indonesia. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan orang tua. Yang ketiga, tujuan pendidikan Jepang secara umum hampir sama dengan Indonesia, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan Jepang lebih rinci dan memuat cukup banyak karakter yang harus dimiliki anak-anak Jepang. Yang keempat, jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar 9 tahun, setara dengan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ya, pendidikan menengah atas 3 tahun, umum dan kejuruan, serta pendidikan tinggi. Kemudian yang kelima, kurikulum Jepang lebih fleksibel dari Indonesia. Kurikulum disusun di bawah arahan kementerian dan memberi peluang sekolah untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian pendanaan sekolah dasar dan menengah ditanggung negara dan sumber lain, sedangkan di Indonesia masih ada iuran siswa. Kemudian kualifikasi personalia ya sangat profesional dan guru merupakan profesi yang sangat dihargai, begitu juga dengan kesejahteraannya ya. Untuk di Indonesia belum ya.
Kemudian ujian termasuk ujian nasional ditiadakan di tingkat SD sampai SMA, tetapi untuk SMA ada ujian yang dikenal cukup sulit ya. Indonesia ujian setiap jenjang pendidikan dan levelnya. Nah, yang terakhir terkait dengan best practice ya, sistem pendidikan Jepang yaitu karakter yang tidak dipisahkan oleh yang namanya pendidikan, terintegrasi antara teori dan praktek. Penekanan kurikulum untuk menanamkan karakter tersebut terutama untuk pendidikan dasar, adanya kontribusi besar masyarakat dan orang tua dalam pendidikan serta penghargaan yang sangat tinggi terhadap profesi guru ya, termasuk masalah kesejahteraannya betul-betul diperhatikan. Demikian dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, Iya, izin bertanya, Pak. silakan Pak Rifki. Maaf, off cam ya. Ya. Ini Pak, untuk ini kan di Jepang ya. Iya, Bapak. Ya. Ada nggak dari pendapat teman-teman yang sudah belajar tentang pola pendidikan Jepang terhadap bahwa karakteristik pendidikan Jepang terhadap keadaan sekarang? Kita tahu informasi bahwa terhadap penurunan jumlah penduduk Jepang dan tingkatnya tingginya tingkat bunuh diri di Jepang. Apakah itu ada hubungannya dengan pola pendidikan atau itu disebabkan oleh keadaan yang lain yang mempengaruhi kejadian tersebut? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, gimana untuk kelompok 5 mau langsung dijawab apa dikumpulkan dulu pertanyaannya? Boleh deh. Izin maaf menambahin, itu host harus meng-approve orang yang mau masuk. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum bisa masuk kalau nggak di-approve ya. Mohon maaf. Ini Pak Rifki admin. Mutia Khalila ya. Sudah belum ya, Pak? Sudah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik, Pak Rifki izin menjawab. Saya mohon izin pada rekan-rekan kelompok saya. Ya, Pak Rifki ya, langsung saja. Mungkin yang kami sampaikan itu adalah sisi terang ya, yang ada pendidikan yang ada di negara Jepang. Mungkin di satu sisi yang lain, sisi gelapnya, memang ada pengaruh ya besar ya. Memang kan negara Jepang itu sangat memperhatikan pendidikan. Nah, yang pertama terkait dengan pendidikan yang ada di Jepang, Pak Rifki, dan yang lainnya, memang ada kompetitor yang bisa dikatakan sangat ketat gitu, Pak, antara satu dengan yang lainnya. Ya, yang pertama itu di berbagai jenjang ya, kompetitor yang walaupun positif, tapi memang sangat kuat gitu ya persaingannya.
dengan adanya persaingan yang sangat kuat itu, maka terkait dengan anak-anak yang katakanlah kurang di antara kemampuan anak yang lainnya, maka salah satu pemicu atau pemantik bahwa mulai ada gejala apa sih namanya ya, stres gitu ya bagi anak-anak. Jadi persaingannya yang sangat begitu kuat ketika tidak memperoleh apa yang diharapkan ya terkait dengan pendidikannya, maka akan menimbulkan apa namanya stres bagi anak-anak yang ada di negara itu. Nah, di sisi lain, yang sisi kilafnya itu kurangnya ada persaingan ya antar penyedia edukasi. Jadi memang saya katakan tadi bahwa kurikulum yang ada di negara Jepang itu bentuknya desentralisasi, semua kebijakan pendidikan yang ada di negara itu ya berhubungan dengan pemerintah. Jadi ya semacam pendidikan yang kaku gitu ya. Jadi apa namanya semua bahkan penyedia edukasi baik itu buku, elektronik dan sebagainya itu dikuasai oleh negara oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi tidak ada keberagaman gitu ya, tidak ada karakter yang berbeda utuh gitu, sama gitu ya. Nah, ini apa keragaman buku cetak dan material lainnya terbatas juga, belum ada pengembangan material metode edukasi baru Jepang yang jauh dari yang diharapkan. Jadi apa namanya dengan adanya penyediaan buku-buku atau yang lainnya semua tidak ada rasa apa ya rasa keterbukaan satu sama yang lain, tidak ada apa namanya tidak walaupun mereka sangat menghargai pendapat, tapi memang dari pola pemerintahnya itu sendiri kurang adanya persaingan ya antar penyedia edukasi gitu Pak Rifki. Kemudian tadi terkait dengan pengaturan edukasi nasional ya yang ada di pemerintah itu sendiri, jadi memang betul-betul dikuasai oleh pemerintah. Jadi eh, tidak ada apa namanya eh, konten-konten edukasi ya yang betul-betul eh, terbaru gitu ya, edukasi baru gitu. Yang dapat dicoba secara lokal gitu. Tapi disebar oleh sebelumnya oleh kementerian gitu, Pak. Nah, kemudian apa namanya terkait dengan kontradiksi sistem pendidikan yang saya baca ini ya. Eh, segala macam sistem edukasi yang diterima memang sangat amat ya disiplin sekali gitu Pak Rifki, sehingga tadi kembali lagi eh, karena memang apa namanya dengan adanya eh, persaingan itu sehingga anak-anak Jepang merasa eh, butuh yang namanya ketentraman gitu. Kalau dilihat dari kenyataan yang ada di sistem pendidikan di negara itu, termasuk setelah mereka lulus gitu ya, kemudian mereka itu kerja gitu, sehingga tekanan-tekanan itu selalu dihadapi di tempat kerjanya ya, target-target yang harus dicapai gitu ya. Jadi di apa namanya eh, dimulai dari pendidikan di negara Jepang itu dari apa namanya dari tingkat dasar gitu ya sampai perguruan tinggi bahkan sampai di tempat kerjanya. Jadi penuh penekanan-penekanan tanpa adanya waktu ya untuk apa namanya istirahat yang apa namanya yang betul-betul normal gitu ya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Bagaimana Pak Rifki? Iya, Pak Rival, terima kasih atas penjelasannya. Memang ada sisi yang memang tidak terlihat ya di pendidikan Jepang dan itu kita eh, maklumi ya. Di setiap ini pasti ada celah-celahnya. Mungkin itu ya. Cukup Pak Rival, terima kasih buat kelompok 5 atas penjelasannya. Ya, ini sebagai perbandingan ya Pak Rifki ya. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang gitu ya. Dan alhamdulillah kita di negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Alhamdulillah.
Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Silahkan yang ingin bertanya. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini kok saya banyak yang belum diadmit. Astagfirullah. Oke, silakan Bapak Ibu. Gimana Pak Rifal? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada penanya ya. Belum. Gimana Pak Rifal? Apa diakhiri aja? Apa gimana? Bagaimana dari rekan-rekan kelompok lain? Baik, mungkin sudah cukup kali ya. Dari Pak Leonard pun tidak ada ya. Barangkali bisa ditutup, Bu. Oh, baik. Jadi, Baik, kami akhiri diskusi kelompok hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.